Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dustira Podcast. Setelah libur lebaran, setelah maaf-maafan si Mamang dewa aing mah teuing baheula anak indungna kita naon kelakuannya si Mamang tah Mam serius si Mamang geus rasa sehat. Memang kunaon Mamang Kamari pamer siris demam terus dirawat yuk masih di Dustira dirawat. Nah iya menang sabaraha poe kamari cek dokter katanya tipes Mamang teh. Makanya setiap malam Mamang suka demam. Nah Mamang sekarang udah jajan sembuh. Mamang kesini di Dustira lagi. Nah ini Mamang siapin kacang. Mamang bawain ini ya makanan buat Mamang siapa? Terima kasih. Sama siapa Mamang? Suster. Waktu itu Mamang ngerasa aduh jangankan buat itu, buat makan aja nggak sanggup. Suster baik hati sampai dirawat di Dustira Mamang teh. Iya, nggak ada yang nungguin tapi perawatnya Mamang pame istri mah istrinya Mamang teh tidak tahu namanya, makanya dari tadi keluar tidak tahu namanya. Di mana Mamang? Ya. Di ruang mana? Kemarin di ruang Sakura 2 Mamang. Sakura 2 anu ya. Perawatnya ciri-cirinya siga kumaha. Pokoknya mah kalau lihat perawat itu adem, tadinya panas. Mamang cari lah, kebeneran nih Mang. Hari ini kita mengundang perawat Mang. Dustira perawatnya banyak Mang. Sekarang saya mau udah tanggil lah, meh tejojorokan Mamang. Menik kebenaran terus ya. Tinggal agak tuh Mang. Kalau Mamang kesini pasti ada solusi. Iya. Mamang kesini nggak ngerti nyasar-nyasar, ada solusi. Nah, hari ini temanya orang nurse. Perawat Mang. Suster baheula. Suster. Aya suster teh perempuan, mun bruder lah. Kiri. Mamang laki. Bruder. Kebenaran Mamang. Mang. Sekarang tamunya seorang perawat. Kita panggilkan saja. Ini adalah perawat Ana. Ayo Bu Ana masuk. Benar pisan. Selamat sore. Ini masih suasana lebaran. Iya, saya senang perawat teh. Neneng suster ini pisan. Iya Pak. Gimana ciri-ciri ketina tai lalat di bawah bibir sebelah kiri. Iya ini suster. Ya suster Bu Ana. Namina teh suster anak di ruangan teh suster anak. Nah kalau saya manggilnya Teteh. Dari dulu waktu saya masih di ruangan panggilnya Teteh ya. Iya dong. Nah, sekarang dulu saya manggil Teteh. Benernya para wargi. Sekarang saya menghadirkan suster cantik. Karena seperti mama gimana. Nah sebelum kita mulai mohon memperkenalkan diri, namanya siapa? Iya dong. Sok. Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Novianti. Novianti berarti lahir bulan Februari. Makanya kayaknya mah dulu mah gitu Mamang mah. Bulan November. Bulan November dok. Iya. Terus sudah punya suami? Pastinya sudah dong. Isi belum. Oh sudah dong pasti. Bukan masalah itu. Nggak kesana. Ya. Udah punya suami, udah punya anak. Anak berapa? Anak 3 dok. Anak 3. Cukup berarti. Sudah dok. Cukup 3 aja. Tinggal di daerah mana? Cimahi dok. Cimahi. Berarti dekat ya dengan Dustira. Dekat dengan Dustira. Teteh Ana ini seorang suster berarti. Betul dokter. Kalau sekarang tuh
bilangnya perawat, Mak. Perawat. Ya, dulu suster apalagi dek perempuan. Suster. Iya dong. Suster mau khusus buat perempuan. Iya. Gitu. Nah, sekarang teh anak lama kerja di Dustira dari tahun kapan? Saya itu udah lama banget dok sebenarnya. Lama banget tuh dari mulai lama tahun banget. Saya itu udah di Dustira itu sebagai tenaga honorer dulu dok. Tenaga honorer. Masih zamannya honorer bilangnya. Sekarang juga masih ada. Iya, cuman sudah berbeda namanya dok. KHL. Iya, itu waktu itu. Harian. Oh iya, sekarang karyawan. Karyawan harian lepas. Dulu iya, honorer tahun berapa teh? Itu waktu itu tahun 2000. Tahun 2000, 23 tahun menjelang. Pindah-pindah itu teh? Enggak. Jadi selama dari lulus sekolah itu langsung ke sini. Nah, dulu sekolah di mana? Tanya dulu, sekolah teh banyak kayak upper, kayak setikos. SPK udah pasti ada teman. Nah itu nggak tahu tuh. Kalau SPK itu sekarang udah nggak ada dok. Awalnya memang Ana masuk itu dari SPK dok. SPK mana? SPK Dustira juga. SPK Dustira. Kerja di Dustira. Berarti jadi SPK teh dulu setingkat SMA. Iya. Kalau sekarang mungkin SMK Kesehatan itu dok. Oh iya. SMK Kesehatan. Yang kejuruan kesehatan. Kesehatan. Iya dok. Ada farmasi man. Perawatan. Iya betul dok. Itu lulus itu SPK itu tahun 1999. Tahun 99 lulus SPK. Langsung daftar ke Dustira. Waktu itu memang kebanyakan yang lulusan itu langsung bekerja ke sini, Dok. Oh, iya. Kayak ikatan dinas dulu mah ya. Kebanyakan gitu, Dok. Langsung di sini. Gitu. Jadi tahun 2000 saya udah di sini, Dok. Tahun 2000 udah mulai kerja. Sudah mulai bekerja. Mamang, ini mau nanya, itu teh SPK. Hah? Pak, saya mau nanya. Jadi orang tercocoskan sama. Iya. Mentang-mentang udah jadi pinter jadi host, ngocos aja terus. Jadi ini mau nanya nih. Ini SPK. Ya, itu teh di SMP mau ke SMA. Skalanya gitu. Iya, betul. Nah, yang jadi pikiran Mamang. Lah kok mau bocil-bocil mau jadi perawat? Emang sebelumnya tahu nggak jadi perawatnya nggak tuh ripuh? Nah susah. Kemauan itu. Siapa? Dasarnya saya pengen jadi perawat tuh apa sih teh? Nah justru itu dok. Betul kata Mamang tuh bocil-bocilku udah mau sih gitu. Ada nggak sih sebenarnya kebayang sebelumnya mau jadinya tuh nantinya seperti ini perawat itu gitu seperti apa? Nah, sejarahnya gimana? Nah itu Mang justru saya juga nggak paham sebenarnya kenapa sih kok saya jadi perawat gitu. Tapi mungkin ya sudah jalannya seperti itu tanpa motivasi, tanpa saya itu gambaran nggak tahu. Cuman mungkin melihat kakak kelas itu waktu itu ada yang sekolah di sini katanya. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu nih nantinya tuh akan seperti apa. Ya, bener. Terus bekerjanya itu di mana? Cuman informasi masih itu. kurang. Betul. Apalagi saya jauh dari Ciamis nih Mang. Jauh dari Ciamis ke Bandung saya Mang. Iya. Berarti di asrama. Asrama 3 tahun. SPK asrama full. Asrama Belanda itu. Asrama 3 Belanda tahun. Itu Mang. Bocil udah dipisahin dari orang tuanya, tinggal di asrama bekas Belanda itu berani 3 tahun lulus. 3 tahun lulus. Masih unyu-unyu. Ya ampun. Ya. Awalnya ada orang tua khawatir kayak gitu. Orang tua atau kemauan sendiri? Nah itu nggak ada dok, nggak ada paksaan, nggak ada apa namanya tuh motivasi saya harus menjadi perawat itu pun tidak ada. Pertama pasti dong kalau mama saya mau masuk satu kejuruan pasti. Saya mau tahu informasi pertama tentang SPK dari siapa? Nah itu informasi pertama itu awalnya mungkin ada kakak kelas waktu SMP orang itu dok, orang Ciamis juga. Cuman itu nggak ketemu langsung dok, hanya mendengar bahwa kakak ini sekolahnya di sini gitu, dan itu pun tidak di sini di Dustira ini dok. Hanya kenapa saya bisa sampai masuk ke SPK Dustira ini, kebetulan kakak ada yang tinggal di sini, udah berkeluarga di Cimahi. Tentara. Bukan dok. Nah itu latar belakang juga keluarga nggak ada yang jadi perawat, nggak ada yang jadi tentara, nggak ada sama sekali gitu. Makanya pas saya bilang ke orang tua mau sekolah ke perawat agak kaget juga karena sebenarnya udah didaftarin ke SMA dok, malah sudah masuk gitu di Ciamis teh. Iya makanya juga gitu. Heran bunuh bikin ke Ciamis SPK Dustira gitu kan. Iya dok.
Jadi datang ke sini itu ya sudah akhirnya keterima di sini di SPK sini. Kaget dok. Ketika saya bertemu baru hari pertama kumpul kan masuk asrama katanya gitu. Kok kenapa ini baris itu sama orang yang tentara-tentara gitu dok? Bener ikut SPK juga berarti. Iya, yang mereka tentara. Iya, mang di sini mah kenapa dusir apa? Sementara kita masih pakai baju putih biru dok, SMP. Iya. Ketemulah dengan ini baris kok banyak banget tentaranya gitu. Nggak ngerti dok. Iya. Nggak ngerti juga. Cuman akhirnya ya setelah itu baru kita paham bahwa saya masuk ke sini itu lingkungannya TNI dan saya di sini itu harus asrama selama 3 tahun dok. Udah wajib ya itu ya. Wajib. Berapa lama tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan di rumah yang memang lengkap keluarga, sekarang dipisahin dari keluarga, bersatu dengan orang tidak dikenal, tentara lagi, aturan tentara lagi. Itu berapa lama sih? Penyesuaian mungkin nggak terlalu lama juga sih, karena kita itu kan betul ada ibu asrama, kemudian kan kita itu dalam satu asrama itu ada 4 teman gitu. Saya dari Ciamis itu sendiri dok. Jadi yang asli satu kamar itu berempat orang itu dok. Dalam satu asrama itu kan barak gitu banyak. Tetapi dengan seperti itu tuh kita yang awalnya nggak kenal, kita yang awalnya mungkin agak jaim-jaiman, tetapi setelah bersatu justru kita tuh rasanya lebih saling memiliki, kuat, saling gitu, menjaga, saling menyayangi. Salah satu keuntungan asrama. Betul. Jangan dulu mengenai Mamang ini ya, tahun dulu aja. Iya, Mamang ini. Enggak, Mamang punya kenalan di rumah sakit jantung di Jakarta itu apa? Harapan kita. Bahkan rumah sakit pusat yang di Jakarta itu Cipto, ya Cipto. Percaya nggak percaya itu sebelum tahun bergulir tahun 2000 tahun 2000-an. Bahwasannya kalau kelulusan SPK dari Dustira itu udah terkenal, udah langsung siap pakai. Malahan kalau sudah dilihat sekolah perawat di mana SPK Dustira udah siap pakai. Nah itu karena memang begitu itu baru bagian kecil. Yang paling miris dan sebetulnya pembentukan perawat itu yang paling penting itu mengenai mental sepertinya. Betul. Bukan mengenai kepintaran ya. Mentalnya sudah terbentuk dari SPK. Udah mah bocil dimasukin ke lahan praktek, mereka sudah harus bisa mengambil makan ke itu waktu itu ya. Ke dapur. Dulu mah belum ada terus labor, service ada. Belum dok. Tahun 2000 itu perawat itu multi dok. Multifungsi dok. Jadi dulu tuh belum ada, kalau sekarang kan ada penyaji. Ada penyaji. Dulu ada penyaji, ada cleaning service. Belum ada ya. Waktu dulu itu kami nggak ada. Admin tidak ada. Nggak ada. Jadi dikerjakan oleh perawat. Oleh kami semuanya. Ya kebayang. Dan ini jadi tadi bentukannya tapi jadi lebih bagus. Nah itu. Tapi justru dari situ tuh kita mental terbentuk, terus sikap juga, cara bersikap itu juga lebih mungkin ada nilai plusnya ya Bunda. Mungkin minus sih sebenarnya. Suka-sukaan lain nggak tahu namanya PUDD, nggak tahu namanya apel pagi, apel siang, apel malam. Nggak ada. Ya, pesiar, IB, itu yang membedakannya, itu yang pembentukannya. Pesiar pun kita harus pakai seragam, Mas. Jadi kita itu ABG-nya sepertinya nggak tuntas. Nggak selesai. Matang sebelum waktunya. Betul. Memang betul dok. Kita mungkin jadinya lebih dewasa sebelum waktunya dok. Tapi justru betul dok. Tapi kerasanya tuh sampai sekarang dok, bahwa saya itu harus mampu mandiri, harus mampu cepat mengambil keputusan gitu dok. Itu ada untungnya. Ada untungnya. Memang ruginya sedikit tadi. Dipaksa. Asal kapaksa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan hasil akhir. Nah, berarti jadi masuk perawat itu sebetulnya hanya karena dengar saja. Betul dong. Terus milih lah jadi perawat. Tidak tahu perawat itu seperti apa. Dan mulai ada motivasi nih. Oh ternyata perawat itu seperti ini nih. Seperti ini nih. Ada rasa penyesalan nggak waktu itu?
Kalau atau malah jadi saya ternyata memang badan saya di sini gitu. Kalau penyesalan sepertinya nggak ada ya dok. Jadi awal udah masuk rumah sakit itu udah sebagai pekerja nih, gitu kan. Pastinya udah kita harus mulai tanggung jawab gitu dengan pekerjaan kita. Terus kita itu harus dituntut bahwa memang seorang perawat itu harus punya caring yang sangat tinggi, care kepada pasien gitu. Nah dari situ saya mungkin menggali diri saya sendiri untuk mencoba mencintai pekerjaan saya. Akhirnya begitu gitu. Tapi gini, selama pendidikan di SPK berarti sudah terbentuk nih harus mencintai pekerjaan sendiri. Pastinya dok. Dari mulai SPK itu sudah saya ternyata memang maksudnya beda dalam hati memang saya di sini nih tempatnya. Ada sempat begitu nggak? Atau memang dari tadi kaget, aduh gitu kan di SPK Dustira? Kalau selama kita masih menempuh pendidikan itu belum. Sepertinya belum sepenuhnya gitu dok. Tetapi memang kita kan ada praktek tetap aja, karena kita kan yang kita rawat itu pasien, berarti kan langsung ke pasien, dan itu mungkin manusia dengan berbagai karakternya dok. Dari situ juga kita udah harus mulai nih gitu, gimana caranya, karena kan kita juga kalau salah atau mungkin asal-asalan itu kan akhirnya akan berimbas ke kita juga gitu dok. Kan manusia. Betul, iya. Jadi kan terbentuknya itu mungkin selama pendidikan pun sudah mulai dibentuk gitu dok. Lagi pada saat kita sudah bekerja, karena memang kalau udah bekerja itu kan mungkin tanggung jawabnya ya dok ya, bahwa ini pekerjaan saya. Muncul tanggung jawabnya di situ ya. Nah, pendidikan terakhir apa teh? Pendidikan terakhir itu nurse. Ya. Berarti setelah SPK melanjutkan kuliah berarti? Kuliah dong. Kuliah di mana? Kuliah itu dari SPK itu saya bekerja, kemudian bekerja berapa tahun? Bekerja itu 2 tahun dok. Berarti 2 tahun. 2002 itu saya sekolah lagi di Poltekkes Bandung. Waktu itu karena ada kayak semacam ikatan dinas kali ya dok ya. Dari Dustira itu. Berarti disekolahkan. Jadi memang dulu belum ada akper ya di sini. Kalau akper di sini sepertinya belum ada dok. Jadi waktu itu ikut kelas karyawan, dan kita itu kampusnya di sana dok, di Oten. Dekat Hasan Sadikin itu. Iya, kita juga prakteknya sebagian di sana, sebagian di sini. Sebagian di Hasan Sadikin, sebagian di sini karena kelas kerja sama itu. Jadi itu lulus di tahun karena kita kelas karyawan akper dok, tapi kita hanya 2 tahun dok waktu itu. Karena mungkin ada kerja sama. Iya, terus karena kita itu dipadatkan dok. Jadi pagi kita kuliah. Kuliahnya dipadatkan. Iya. Emang rekaman aman? Nonton malam mas. Kita tadi ditanya ngobrolnya, ngobrol jeung suster mana we. Tadi atuh mang dia. Jangan pundung langsung nyamper. Biasanya mah suka larak lirik, giliran ini mah udah nyaman, ngobrol aja terus. Mamang diarim. Bukan, tadi ngejawabnya kan terus saya cuma nungguin nambahin gitu. Mamang kalau mau nambahin episode sebelumnya yang laki-laki tuh enggak, ini mama nih gitu. Ya udah ini mamangan. Menghargai. Entar beres sih ngomong kan. Tuh, masih kenencan. Jangan pundung atuh mang belum beres. Terus teh di Poltekkes berarti 2 tahun. Di Poltekkes itu hanya 2 tahun karena kita pagi itu belajar dok. Siang itu jam 2 kita langsung praktek. Jadi memang waktunya dipadatkan. Prakteknya bisa. Iya. Gitu jadi atuh. Selesai 2 tahun. Selesai. Udah selesai ya. Enggak mengenai pendidikan mah ya. Kalau misalkan dari SPK itu di Dustira yang pas iya. Handphone sade nu huruf pada baneula. Iya. Terus nggak tahu. Nah ini udah nggak diragukan lagi SPK Dustira dalam meniti pendidikan, meniti karir dimanapun berada itu sudah pada yang nyari udah disiapin. Justru yang jadi mamang pertanyaan, suster nih kalau mamang jadi suster ya, itu teh kerjaan jijik. Kerjaan nyebokin orang, kerjaan nonte dengan darah, dengan yang meninggal. Itu sempat nggak ada rasa ragu, takut itu teh pada masa kapan, suster? Nah,
tuh teh jadi naroskeun gitu. Biar motivasi ke yang lain tuh yang itu. Setelah kuliah berarti balik lagi ke Dustira. Balik lagi ke Dustira. Selama kerja di Dustira nih dari tahun 2000 sampai sekarang. Tadi tuh sempet nggak ada kata, aduh saya harus bersihin kotoran, bersihin darahnya, atau kadang-kadang si darah resikonya lumayan lah. Orang kasar itu lumayan, kadang-kadang tertusuk jarum sendiri. Iya. Sempet ada rasa itu. Kalau rasa itu sepertinya enggak ya dok ya. Soalnya kan ya itu tadi kita sudah kalau saya orangnya kalau udah mencintai pekerjaan ya sudah itu yang dijalani gitu dok. Benar. Jadi udah lagi nggak ada keraguan. Kayak Mamang tadi bilang tuh harus ganti pampers, harus nyebokin, harus nyuapin gitu. Padahal kita sendiri juga nyuapin suami gitu itu gitu. Tapi karena memang benar. Dan memang enggak profesi perawat itu mesti dasarnya dari hati. Walaupun orang lain nggak dikenal, bukan saudara, yaitu kerjaan berdasarkan ngaladut mang. Benar, siap ya. Jadi itu jadi tetap tadi mah berarti setelah punya dapat profesi lah berarti ya. Profesi sebagai perawat ya bertanggung jawab atas pekerjaan itu dong. Menerima apapun berarti. Betul. Karena jadi memang akhirnya pas praktek pun udah tahu ya. Sudah tahu. Di sini tuh mandiin pagi-pagi. Orang yang nggak bisa mandi sendiri kan katanya di. Iya, cuman kan ilmu keperawatan itu berkembang emang ya. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus terus tuh memotivasi diri saya dok untuk terus meningkatkan juga si pengetahuan itu, makanya harus ikut sekolah lagi. Sekolah lagi setelah itu ada nggak? Setelah itu ada sekolah lagi dok. Iya, saya lanjut di sarjana berarti. Sarjana dok. Jadi di 2017 saya ikut lagi sekolah. Nah ini sekolah lagi, Mama nggak kepikir lagi. Tadi sebenarnya perawat itu pekerjaannya hanya misalkan ngasih makan kalau nggak bisa makan sendiri, mandiin masih sendiri, ya nyebok kayak nyobikin kayak gitu. Kenapa mesti sekolah kayak gitu mah? Udah ngasih makan yang nguapin gitu. Tapi itu gimana? Kenapa? Ya jelasin ibu itu tadi. Bukan tadi sudah benar mendengarkan. Yang mana? Berkembang terus ya teh ya. Betul. Berkembang. Kita harus menyesuaikan. Tadi salah satunya menambah pendidikan. Iya, menambah pendidikan teh misalkan contohnya misalkan tadi itu yang mungkin penyajian makan dulu mah nggak ditutupin nggak kayak seperti apa seperti itu enggak. Dok, Mang itu kan kalau hanya nyebokin, mandiin itu namanya kebutuhan dasar manusia. Ini itu dari awal sampai sekarang pun akan sama seperti yang itu. Bedainnya, yang membedakan itu kan ilmunya, Mang. Jadi kalau misalkan kayak perawatan luka aja ya dok ya, itu dari konvensional sekarang itu kan sudah beda lagi. Sekarang itu udah dressing, udah yang kayak gitu Mang. Jadi kita memang harus update terus. Salah satunya dengan nambah pendidikan. Bener. Atau yang tadinya pendokumentasian yang ditulis gitu, sekarang udah mesti komputer. Gini. Jadi itu dia. Yang sekarang dulu tintanya kemana-mana, sekarang nggak tinta nggak ke baju-baju lagi. Dulu nyakuan pinu Iya bener. Saya pengalaman nyakuan ke pulpen pinu. Sekarang enggak. Itu ada emedrek. Betul. Sekarang udah emedrek, Mang. Di Dustira sudah Di Dustira udah emedrek. Gitu, Mang. Gitu. Nah, selama di Dustira lagi kan pengalaman panjang lah ya. Pengalaman berpuluh tahun, malah 23 tahun kalau 2023. Pasti banyak pengalaman yang dialami oleh Teh Ana. Pengalaman-pengalaman apa saja sih yang dari dulu sampai sekarang yang masih diingat berkesan? Misalnya ternyata jadi perawatnya menisi gaki bisa pengalaman yang tidak mengenakan, atau pengalaman yang kadang-kadang saya juga ingat mengenakan juga. Ini dari tadi sebelum syuting itu audio dipegang-pegang terus kan nggak boleh megang. Tadi kresek-kresek ke sini. Iya tengenakan mah. Nah, pengalaman yang diingat deh apa kira?